Ganjar kepada Golkar, malah Ganjar yang diuntungkan menurut saya. Kenapa? Karena ini makin menunjukkan sosoknya sebagai kembang desa secara politik yang dilirik oleh semua partai. Yang kedua, ini malah merugikan Partai Golkar. Kalau ada seorang kader berbicara mengenai membuka kemungkinan calon dari kader partai lain, itu artinya dia tidak cukup pede untuk kemudian melihat peluang dari ketua umum sendiri untuk menjadi calon. Akan kelihatannya, apalagi kemudian misalnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Bung Ganjar membuka sedikit keran untuk kemudian dilamar oleh partai-partai yang dalam bayangan saya, partai seperti Nasdem, P3, PAN, mungkin PKS akan dengan sangat cepat merapat kepada Bang Ganjar gitu ya. Apalagi kemudian misalnya kalau Golkar masuk, harus diingat ya, Ketua Umum Golkar dalam hal ini Pak Erlangga sudah dalam catatan saya sudah 3 kali bertemu dengan Pak Ganjar dengan berbagai alasan tentu saja ya. Jadi sudah mulai ada pendekatan-pendekatan yang kelihatan dicoba apakah kemungkinan kemistrinya ketemu atau tidak gitu. Artinya yang saya mau katakan itu adalah Ganjar itu dengan elektabilitas yang begitu itu sesuatu gitu. Kalau Pak Ganjar sendiri membuka sedikit keran, akan banyak sekali partai-partai ini akan merapat kepada beliau karena punya efek langsung kepada elektabilitas partai gitu ya. Daripada mereka misalnya taruhlah nama-nama populer bla 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 gitu kan, jaya sekian banyak gitu. Dengan aja satu calon presiden yang populer, efek elektabilitasnya bisa sama kan kira-kira gitu ya. Dari hal-hal seperti itu yang paling prominent dari riset kita adalah 2 nama ya. Nama Pak Ganjar dan nama Pak Anies. Nah, maka kemudian dari Rakernas kemarin 2 nama itu juga yang banyak diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Maka kemudian kami mencoba menjembatani aspirasi publik itu untuk menjadi keputusan Rakernas. Ini harus betul-betul dijaga dengan baik, terutama adanya rapuhnya dukungan elit dan Pak Ganjar. Apakah kemudian ini bisa terselesaikan ataukah justru dinamikanya semakin kurang termanage? Menilik peluang Golkar bajak Ganjar Pranowo demi efek ekor jas. Elektabilitas PDIP jelang pemilu 2024 bergantung pada posisi Ganjar Pranowo berdasarkan hasil survei dari SMRC. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, yakni Saiful Mujani menyebut Ganjar dapat membuat suara PDIP merosot bila dirinya tidak dijadikan bakal capres di pemilu 2024 mendatang. Suara PDIP berpotensi tergerus bila Gubernur Jawa Tengah itu justru diusung oleh partai lain. Saiful Mujani menjelaskan parpol yang paling memungkinkan untuk menjadi tempat Ganjar Pranowo berlabuh adalah Partai Golkar dengan perangkat koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3. Yang tadinya PDIP itu almost untouchable, hampir tidak bisa disentuh, tapi begitu Ganjar pergi ke Golkar, berbondong-bondong pendukungnya ikut, membuat PDI Perjuangan seimbang dengan Gerindra. Bahkan Gerindra ada sedikit di atas dan seimbang dengan Golkar, kata Saiful Mujani dalam presentasinya yang ditayangkan di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis 17 November 2022. Apabila dibandingkan dengan Ganjar, suara Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto berada di posisi yang tidak menguntungkan ketika nama Erlangga dimasukkan sebagai variabel bakal capres yang diusung Golkar. Posisi pemilih partai dalam 3 besar tetap tidak berubah. Hasilnya, Partai Golkar dipilih oleh 13% responden. Partai Golkar kalah dengan PDIP yang dipilih oleh 26% responden dan Gerindra sebanyak 14%. Erlangga tidak punya pengaruh, mau positif ataupun negatif, karena dia tidak punya efek positif tapi tidak juga membuat suara Golkar turun, kata Saiful Mujani. Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menganggap hasil survei SMRC hanya menjadi perbandingan dengan second opinion dalam proses pengambilan keputusan. Namun dirinya meyakinkan bahwa pilihan nama capres di internal partainya tetap masih Erlangga Hartarto. Kalau kami melihat hasil survei preferensi masyarakat Golkar menunjukkan 42% masih memilih Pak Erlangga, kata Doli. Doli Kurnia tak menampik bahwa basis pemilih Golkar dengan Ganjar Pranowo memiliki kesamaan, yaitu dari kalangan masyarakat tradisional. Namun dia menambahkan bahwa Golkar di kalangan masyarakat tradisional
karena mereka lebih dulu muncul dibandingkan partai lainnya. Bukan semata karena sama-sama memilih Ganjar Pranowo. Besok kami sudah ulang tahun ke-60 di 2024. Kami punya sejarah panjang di Indonesia dan kami memang memiliki basis konstituen yang kuat sehingga itu menjadi basis tradisional Partai Golkar, ujarnya. Doli menyebut tidak ingin hanya berkutat pada pemilih tradisional, tapi juga akan berekspansi kepada pemilih muda terutama milenial di pemilu 2024, sehingga dirinya tidak ingin pemilih Partai Golkar dilekatkan dengan Ganjar yang notabene adalah kader PDIP. Jadi itu dua hal yang berbeda, kata dia. Sementara itu Ketua DPP PDP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul tidak ingin berkomentar banyak perihal hasil survei SMRC. Dia tak ingin melangkahi titah Ketua Umum PDIP yakni Megawati soal kebijakan penentuan capres. Selain itu, Pacul juga membuat survei sendiri yang menurutnya lebih kredibel sebagai bentuk pembanding atas hasil survei SMRC tersebut. Ya, nanti kami juga akan buat survei sendiri, ungkapnya. Benarkah posisi Ganjar dapat mengerek suara Golkar di pemilu 2024? Elektabilitas PDIP yang dikhawatirkan merosot karena melepas Ganjar tak hanya disampaikan SMRC, namun juga lembaga survei lainnya seperti Fox Poll Center. CEO dan founder Fox Poll Center Research and Consulting, Pangi Sawicaniago berkata, PDIP akan berada di klasemen bawah bila memaksakan nama bakal capres selain Ganjar di Pilpres 2024. PDI Perjuangan akan terlempar dari persaingan jika tidak mengusung Ganjar dan memaksakan Puan Maharani sebagai calon presiden yang dalam survei ini namanya selalu paling buncit jika maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sekalipun, kata Pangi dalam acara rilis survei di Hotel Alia, Jakarta per Jumat 18 November 2022. Pangi mengamini hasil survei SMRC bila kepindahan Ganjar ke partai lain dapat mengerek elektabilitas secara signifikan, terutama sosok Ganjar sangat diidentikan dengan bakal capres yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi. Meskipun pemilih Ganjar dan PDIP cenderung loyal, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap elektabilitas partai. Namun, PDIP akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo jika memaksakan untuk tetap mengusung Puan Maharani, terangnya. Meski demikian, elektabilitas Ganjar di Golkar masih rendah, kata Pangi. Hasil surveinya mencatat pemilih Golkar yang memilih Ganjar hanya 5,7%. Suara terbesar masih berada dalam PDIP sebagai pemilih Ganjar yang dinilai loyal baik ke partai maupun kepada Ganjar. Selain itu, kata Pangi, Golkar sudah menetapkan Erlangga Hartarto sebagai bakal capres dan ada mekanisme musyawarah di level KIB bersama PAN dan P3, sehingga nama Ganjar tidak bisa langsung menguat dalam Golkar. Pemilih Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto cenderung lebih loyal dibandingkan pemilih Anies Rashid Baswedan, ujarnya. Sebaliknya, pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menjelaskan sosok Ganjar bukan menjadi alasan utama sebagai efek ekor jas Partai Golkar. Menurutnya, Golkar sudah matang dalam berpolitik sehingga suaranya dalam pemilu selalu ditopang oleh kader internal. Walaupun suara Pak Erlangga tidak signifikan dalam menjadi efek ekor jas, namun masih bisa dibantu oleh kader Golkar lain yang sudah matang dalam berpolitik. Tanpa harus ada Ganjar, Golkar masih bisa berdiri secara mandiri untuk memenangkan kontestasi, ungkap dia.